Penthouse Season 2 dibuka dengan penampilan geng anak Herafest di Festival Suncheon A ke-28. Tapi saat pengumuman pemenang anugerah tersebut, tiba-tiba adegan dan suara bak drama dimulai. Terdengar suara teriakan dan seseorang wanita jatuh. Diduga itu Rona. Hal itu terlihat dengan rambut, gaun, dan kalung yang digunakannya. Skin flashback 4 bulan yang lalu, Mak Dajjal Sojin mengadakan konser di New York, Amerika. Saat konser, mantan Mak Dajjal Han Yeonchul bertemu dengan Mak Dajjal. Skin drama romantis horor pun akhirnya disajikan oleh Penthouse Season 2 ini. Karena Mak Dajjal kelelahan dan mabuk, Yeonchul mengantar Sojin ke kamar hotelnya dengan menggendongnya bak anak kucing. Karena Mak Dajjal menggeliat seperti ular keket yang kegatelan, akhirnya mantan pasangan Dajjal tersebut mantap-mantapan di kamar hotel. Di saat yang sama, Pak Dajjal Jo dan Tae tengah bermesraan dengan Cabelita Korea. Ternyata mereka sama-sama mantap-mantapan, tapi cuma beda gaya. Setelah asik mantap-mantapan, Mak Dajjal meninggalkan mantan sendirian di kamar hotel. Perbuatan mantap-mantapan para mantan Dajjal ternyata diketahui oleh Jo dan Tae atau si GNT. Sampai akhirnya Pak Dajjal mengutus orang untuk membunuh Yeonchul dengan menceburkannya di sungai. Saat tiba di Korea dari Amerika, Mak Dajjal Sojin diteror dengan kiriman fotonya yang penuh darah menstruasi. Karena sudah terlalu sering dan kelewatan, dia mengadu ke pacarnya Pak Dajjal, serta menuduh Yeonhee. Di sisi lain, pasangan Dajjal masa depan ini mengumumkan pertunangan mereka di media. Di waktu yang lain, Bae-rona diketahui tidak bersekolah lagi di neraka Chong'a. Di sekolah yang baru tetap saja seperti gudang neraka, karena ia masih tetap dibully lantaran dicap sebagai anak pembunuh. Rona juga bekerja part-time namun dikeluarkan karena isu dia sebagai putri pembunuh merebak. Dalam mendekatkan dua keluarga Dajjal, mereka mengadakan makan bersama. Namun Seokkyung menolak. Akhirnya Mak Dajjal menghampirinya dan melabrak anak piatu Seokkyung di kamarnya. Di waktu yang sama juga, Pak Dajjal juga caper terhadap si bibir mengsem On Bayol, tapi diketusin oleh si bibir mengsem. Pak Dajjal terdiam, baper, ngamuk dalam hati. Mak Dajjal lagi-lagi diteror dan pergi menemui pangeran Dajjalnya dan Tae untuk mengadu sambil ngotot, sampai bola matanya menjorok keluar dan menuduh keras Yeonhee. Di sisi lain, saat Bae-rona pulang ke rumah, ada yang menggantungkan makanan di pintu rumahnya. Tapi tiba-tiba ajudan Dajjal, pembantu, dan Tae datang mengganggu Rona. Hal itu dilakukan demi mengetahui keberadaan Yeonhee. Dan ternyata yang memberikan makanan kepada Bae-rona adalah Jennie. Jennie bertransformasi dari iblis menjadi malaikat di season 2 ini. Jennie sembunyi-sembunyi untuk membantu Rona. Namun akhirnya ketahuan oleh geng Dajjal Kids Heracles, sehingga Jennie pun dimusuhi dan ditindas. Seperti biasa, di luar angan-angan dan ekspektasi penonton yang selalu salah mengira, orang yang meneror Mak Dajjal adalah pembantu Pak Dajjal Jo dan Tae yang Myeok. Ia sangat terobsesi untuk memiliki Pak Dajjal Jo dan Tae di saat para penonton berharap tidak ada lelaki seperti Pak Dajjal.
Ia ingin menyingkirkan siapapun yang di samping Pak Dajjal. Sampai akhirnya dia ketahuan oleh pasangan Dajjal. Setelah sekian drama, Pak Dajjal melamar Mak Dajjal agar menikah dengannya. Namun, saat momen sweet-sweetnya ala Dajjal, polisi datang menangkap Pak Dajjal atas kasus pembunuhan Bunda Shoryon. Hal tersebut berdasarkan surat yang ditulis oleh Yang Myok sebelum mati bunuh diri yang menyatakan Pak Dajjal adalah pembunuh sebenarnya. Yang Myok juga meminta maaf kepada Oh Yeon Hee atas tuduhannya. Bukti yang ada sangat kuat sehingga memberatkan posisi Pak Dajjal. Tapi karena Jo Dan-tae memiliki gen Dajjal sejak menjadi zigot, dengan bukti yang ditemukan polisi di rumah Yang Myok, dia menggunakannya untuk menyudutkan Yang Myok sebagai pembunuh Bunda Shoryon. Dengan alasan Yang Myok yang terobsesi dengan dirinya sehingga membunuh siapapun di samping Jo Dan-tae. Sama halnya dengan sifat pasangannya, Mak Dajjal Sojin mengamuk karena tidak terima Oh Yeon Hee bisa bebas. Melihat kabar di media, Bae-rona datang menemui ibunya di kantor polisi. Mereka meluapkan kerinduannya masing-masing. Skin ini sukses membuat tisu laris untuk menyeka air mata. Di akhir episode 1, ditampilkanlah plot twist. Ciri khas drakor ini yang sukses bikin mental penonton bergejolak. Ternyata Oh Yeon Hee pergi mengikuti Bae-rona secara diam-diam saat pergi ke rumah seseorang. Ternyata itu adalah rumah Yang Myok. Yang Myok langsung menyerang Bae-rona membabi buta dengan harapan Oh Yeon Hee datang. Akhirnya Oh Yeon Hee pun datang menyelamatkan Rona. Saat Yeon Hee diserang, si anak Sultan Logan datang menolongnya. Di saat bersamaan, Yang Myok menelan banyak pil dan akhirnya mati bunuh diri. Karena Yang Myok mati bunuh diri, anak Sultan memiliki siasat untuk membuat surat tulisan yang dibuat oleh Yang Myok demi menyudutkan Pak Dajjal dan mengungkapkan kebenaran. Di skin berbeda, Dajjal meninggalkan Pak Dajjal karena teringat momen mantap-mantapan bersama mantan di Amerika. Pak Dajjal pun galau, hatinya tertampar, terjungkal, tersungkur. Tapi Pak Dajjal masih bisa tersenyum khas buto hijaunya melihat kelakuan Mak Dajjal terhadapnya. 3 bulan kemudian, pasangan Dajjal resmi mengadakan pertunangan. Saat Pak Dajjal ingin menghampiri Mak Dajjal, dia terkejut karena Mak Dajjal mengungkapkan bahwa belum pasti akan menikah dengan Pak Dajjal. Pak Dajjal pun auto tertampar, tersungkur, terjungkal, terhempas, terpuruk. Mereka berdua terlihat sama-sama caper ke anak pasangan masing-masing. Saat proses pemotongan kue tunangan, tiba-tiba para undangan dan orang yang di sana terjatuh, tersungkur, terpental, terjungkal karena adanya helikopter yang hendak mendarat. Ternyata di dalam helikopter tersebut adalah Hon Yeon Chul dan Ah Yeon Hee. Dan mereka mengaku sudah menikah sehingga mengejutkan semua orang.